Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi antar pribadi. Teori komunikasi antar pribadi merupakan teori yang banyak diaplikasikan dalam konteks hubungan antar pribadi, yakni proses komunikasi yang terjadi antara dua orang, baik yang langsung maupun yang menggunakan media tertentu. Ada beberapa teori komunikasi antar pribadi yang terpusat pada individu. Yang pertama, teori kumpulan tindakan. Fokus dari teori ini adalah mengenai perilaku nyata manusia, dan terutama aspek-aspek mengenai perilaku yang menarik perhatian dalam berinteraksi sosial. Teori ini juga membahas tentang proses-proses pemikiran yang dilakukan oleh seseorang dalam berbicara dan bertindak. Yang kedua, teori perencanaan komunikasi. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana individu-individu sampai pada sebuah pemahaman akan tindakan-tindakan dan pembicaraan terhadap satu sama lain dengan tujuan yang diarahkan, dan bagaimana individu-individu menghasilkan tindakan-tindakan dan pembicaraan yang memungkinkan. Dengan kata lain, rencana-rencana merupakan gambaran mental dari langkah-langkah yang akan diambil seseorang untuk mencapai tujuan. Semuanya disebut hierarki, karena tindakan-tindakan tertentu diperlukan untuk menyusun segala sesuatunya, sehingga tindakan-tindakan lain akan dapat diambil. Oleh karena itu, perencanaannya adalah proses rencana-rencana tindakan. Perencanaan pesan merupakan perhatian utama karena komunikasi sangat penting dalam meraih tujuan. Misalnya, ketika mahasiswa ingin berhasil dalam perkuliahan, maka ia harus berbicara kepada mahasiswa lainnya, teman, dan bahkan dosennya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan harus maksimal. Tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan baik, disusun dengan hati-hati, dan sikap atau perilaku harus dijaga untuk memenuhi persyaratannya, sehingga ia akan berpikir secara sadar mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Teori analisis percakapan. Tujuan utama dari teori ini adalah menyusun kebiasaan-kebiasaan dan keberaturan dasar yang masuk di akal mengenai interaksi yang membentuk dasar untuk komunikasi setiap hari dalam suasana formal dan profesional. Teori ini menggunakan rekaman-rekaman lapangan tentang percakapan dan macam-macam pembicaraan lainnya, dan memasukkan perilaku dalam interaksi sebagai data, dan membangun deskripsi-deskripsi yang sistematis mengenai mekanisme-mekanisme yang memungkinkan perilaku manusia. Teori kebohongan antar pribadi. Bahwasanya seseorang terkadang melakukan kebohongan. Bohong merupakan manipulasi dari sebuah informasi. Dalam teori ini, bahwa apa yang disampaikan oleh pembohong terlihat berubah-ubah, tidak konsisten, dan pesannya tidak pasti. Apabila kita bohong sudah terlalu banyak, maka akan terjadi kebocoran, dan kebocoran ini akan tampak pada perilaku nonverbal. Bahkan ada yang bilang sekalipun mulut kita diam, terkadang mata kita mampu menyeratkan bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Jadi, sesungguhnya yang terbaik adalah melakukan kejujuran. Jujur jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Teori kesopan santunan.
Sopan santun adalah tingkah dasar yang sangat diperlukan dalam melakukan interaksi sosial antara sesama. Tingkah sopan santun memberikan rasa nyaman, tenang, dan kebahagiaan bagi orang yang sedang diajak interaksi. Mereka akan cenderung merasa senang apabila diajak berinteraksi oleh orang yang memiliki sikap sopan santun. Orang lain juga akan lebih menghargai mereka yang bersikap sopan santun. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, bentuk sopan santun tidak bisa dengan mudah dilihat oleh mata karena kecenderungan penggunaan alat-alat digital seperti handphone. Orang lebih cenderung menggunakan teks dalam berinteraksi. Adanya interaksi jarak jauh melalui telepon juga mempersempit ruang ekspresi bersopan santun, karena sopan santun pada dasarnya bisa diperlihatkan bukan hanya melalui perkataan, namun juga tingkah laku. Teori pertukaran kasih sayang. Banyak hubungan antar pribadi diprakarsai dan dipelihara melalui pertukaran perilaku kasih sayang, seperti memeluk, berciuman, pegangan tangan, atau dengan mengatakan "aku cinta padamu". Tentu saja pernyataan-pernyataan kasih sayang sering bertindak sebagai saat yang menentukan, yang mempercepat pengembangan hubungan. Namun demikian, komunikasi penuh kasih sayang berkontribusi tidak hanya kepada kesehatan tentang hubungan, tetapi juga kepada kesehatan orang itu sendiri.